Tak gentar. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali saya dapat kembali mengunjungi Bapak Ibu Saudara dalam video yang sederhana ini untuk kita kembali bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu ini dan menjadi berkat bagi kami semua, membawa satu pembaharuan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teks firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Rumah Bapa. Saya akan baca, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan pada diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kelima dari peringatan kebangkitan Kristus, yang tentu saja merupakan kemenangan Kristus atas maut dan juga atas dosa. Sekian minggu sudah berlalu, masihkah semangat Paskah memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahkan menginspirasi Bapak Ibu Saudara, bahkan juga terus menguatkan, meneguhkan iman percaya Bapak Ibu Saudara di dalam menjalani hari-hari atau menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara setiap hari, apalagi di tengah wabah COVID-19 dengan segala dampaknya yang masih kita alami sampai saat ini. Ataukah, nah ini dia, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kegelisahan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, apalagi di tengah wabah COVID-19 ini dengan berbagai macam dampak yang ditimbulkannya, baik itu ekonomi,
kehidupan ibadah kita, pelayanan kita, kehidupan sosial kita, usaha, pekerjaan, dan sebagainya. Apakah Bapak Ibu sedang mengalami kegelisahan oleh karena hal tersebut? Nah, bagian firman Tuhan kali ini di bawah satu tema bebas dari kegelisahan hidup, mengajak kita sekalian untuk melihat bagaimana kita bisa mengalami kehidupan yang bebas dari kegelisahan hidup. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam bagian firman Tuhan ini dalam tema bebas dari kegelisahan hidup. Yang pertama yang akan kita lihat adalah apa sesungguhnya yang menyebabkan kegelisahan hidup. Nah, teks yang menjadi renungan kita kali ini merupakan bagian dari apa yang terjadi di ruangan atas tempat Yesus dan para murid berkumpul untuk merayakan perjamuan Paskah. Termasuk juga di tempat itu Yesus dan para murid melakukan perjamuan kudus. Jadi ini sebuah tempat di ruangan atas sebelum Tuhan Yesus akan menghadapi kayu salib, sebelum Tuhan Yesus akan menghadapi penderitaan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus dengan para murid, mereka bertemu, berkumpul untuk makan bersama, memperingati Paskah, sekaligus di sana juga ada perjamuan kudus. Nah, di ruangan tersebut terjadi banyak perbincangan. Yang salah satunya adalah perbincangan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 ini. Nah, bagian Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ini dibuka dengan perkataan Yesus kepada para murid, "Janganlah gelisah hatimu." Nah, mengapa Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu? Ya, rupanya para murid mereka sedang mengalami kegelisahan. Apa yang menyebabkan mereka gelisah? Yang menyebabkan mereka gelisah itu dicatat dalam pasal 13 ayat 13 dan ayatnya yang ke-36. Mereka gelisah karena Yesus berkata kepada mereka bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Ya. Nah, tentu saja mereka menjadi gelisah. Ya. Mereka gelisah karena orang yang mereka kasihi akan pergi meninggalkan mereka. Mereka gelisah karena mereka tidak tahu kemana Yesus pergi meninggalkan mereka. Pasal 14 ayat 5a. Mereka gelisah karena mereka tidak tahu atau juga belum memahami mengapa Yesus pergi meninggalkan mereka, padahal mereka sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Matius pasal 4 ayat 20 dan ayat 22, juga pasal 19 ayatnya yang ke-27. Tentu saja mereka gelisah. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka tidak lagi bisa bertemu dengan Yesus. Mereka gelisah. Kenapa? Karena mereka tidak dapat mengikuti Yesus ke tempat di mana Yesus pergi. Mereka gelisah meskipun Yesus menjanjikan bahwa kelak mereka akan mengikuti ke tempat Yesus pergi. Pasal 13 ayat 36. Tetapi mereka tidak tahu jalan ke situ. Pasal 14 ayat 5b. Jadi mereka gelisah karena mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kehidupan mereka ketika Yesus meninggalkan mereka. Nah, inilah kegelisahan yang mereka alami. Mereka terkejut ketika tiba-tiba Yesus berkata, "Aku akan pergi meninggalkan kamu." Mereka menjadi gelisah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita juga pasti pernah mengalami kegelisahan di dalam kehidupan kita. Atau mungkin saat ini memang kita sedang mengalami kegelisahan, ya, apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini,
beserta dengan semua dampak yang ditimbulkannya, yang sedikit banyak berdampak kepada kehidupan kita. Ya. Kita menjadi gelisah, kita menjadi resah, karena belum memahami mengapa COVID-19 ini terjadi. Karena belum memahami mengapa COVID-19 ini belum selesai juga sampai saat ini. Ya. Padahal kita sudah berdoa, padahal kita sudah berseru kepada Tuhan supaya COVID-19 ini segera berlalu, tetapi sampai hari ini COVID-19 belum berlalu. Bahkan bermunculan nubuatan-nubuatan yang mengatakan bahwa COVID-19 akan berhenti pada hari-hari tertentu, pada Paskah. Tetapi sampai hari ini COVID-19 dengan segala macam dampaknya belum juga terselesaikan. Kita gelisah, ya, kita gelisah karena COVID-19 ini sedikit banyak berdampak kepada pekerjaan dan usaha kita, berdampak kepada ekonomi keluarga kita, berdampak kepada studi kita, berdampak kepada persekutuan dan pelayanan kita, berdampak kepada kehidupan sosial kita, dan sebagainya. Ya. Atau mungkin ada kegelisahan lain yang dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara saat ini. Misalnya, ya, Bapak Ibu Saudara sedang gelisah karena sedang mengalami persoalan, pergumulan rumah tangga atau keluarga. Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kegelisahan oleh karena pergumulan, persoalan dengan anak-anak. Bapak Ibu Saudara mengalami kegelisahan karena persoalan, pergumulan, sakit penyakit, ataupun persoalan-persoalan, pergumulan yang lainnya yang membuat Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami kegelisahan. Atau bisa jadi kegelisahan itu disebabkan oleh karena kita sedang hidup di dalam dosa. Kita menyembunyikan dosa. Kita menyimpan dosa, kita menjadi gelisah. Bahkan mungkin saja ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terlibat dengan praktek okultisme, praktek dengan kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin saja diwariskan oleh orang tua atau leluhur pada waktu kita kecil, ataupun memang karena keinginan kita sendiri. Kita ingin terlibat, kita memakai kuasa kegelapan untuk kepentingan, untuk keinginan kita. Kita jadi gelisah. Ya. Bahkan tidak sedikit juga ada praktek okultisme yang berjubah kekristenan. Ya. Ya. Atau ada orang Kristen yang meyakini bahwa minyak urapan bisa mendatangkan keberuntungan, minyak urapan bisa menghindarkan atau melindungi Bapak Ibu Saudara dari kuasa setan. Ya, saya pernah melihat seorang pendeta memimpin sebuah ibadah, beribadah di salah satu rumah, lalu kemudian mengambil minyak, lalu minyak itu didoakan, kemudian dioles di ambang pintu, ya, dan meyakini bahwa minyak itu yang akan melindungi keluarga itu sehingga setan tidak bisa masuk. Ya. Ini menjadi sebuah praktek okultisme. Minyak dijadikan sebagai jimat yang bisa memberikan perlindungan kepada orang yang mempercayainya. Ya. Anggur perjamuan, ya. Orang meminum anggur perjamuan supaya sehat, supaya makmur, supaya terhindar dari COVID-19, supaya terhindar dari krisis ekonomi dan seterusnya. Ya. Berapa banyak orang kecewa, ya, oleh karena praktek okultisme berjubah kekristenan ini. Satu sisi berdoa kepada Tuhan, tapi harus memakai media-media tertentu. Dan fokusnya kepada media-media tertentu karena diyakini media-media itu bisa mendatangkan berkat, bisa mendatangkan apa yang menjadi keinginan dari si pemakainya. Menjadi gelisah. Kenapa setelah saya pakai itu semua kok tidak terjadi? Mengapa setelah saya mengikuti itu semua, tapi kok justru tidak terjadi? Menjadi gelisah. Dan berbagai macam bentuk kegelisahan lainnya. Ya. Lalu bagaimana solusi atau jalan keluar dari kegelisahan yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Kita masuk kepada poin yang kedua, solusi bebas dari kegelisahan hidup.
Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita bisa melihat solusi atau jalan keluar dari kegelisahan hidup yang didasarkan kepada dua perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat yang pertama, perintah Yesus untuk jangan gelisah. Ya, ayat 1 mengatakan, janganlah gelisah hati. Kata janganlah ini ada dalam bentuk perintah. Yesus berkata kepada murid-muridnya yang sedang gelisah itu, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu menurut tata bahasa Yunaninya, itu bisa diterjemahkan berhentilah gelisah. Jangan biarkan hatimu terus-menerus dikuasai oleh kegelisahan. Jadi ketika Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu, Yesus sedang memerintahkan kepada kita untuk stop, untuk berhenti dengan yang namanya kegelisahan. Ya. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan dan mentaati perintah Yesus. Yesus berkata berhenti gelisah. Ini perintah Tuhan. Maka kita harus meresponi perintah Yesus, mentaati perintah Yesus dengan berhenti gelisah. Oleh sebab itu, hentikan kegelisahan saudara saat ini. Jangan teruskan kegelisahan saudara itu. Jangan sampai kegelisahan Bapak Ibu Saudara saat ini membuat Bapak Ibu Saudara terus menerus larut di dalam kegelisahan. Jangan simpan kegelisahan Bapak Ibu Saudara saat ini. Hentikan itu. Tuhan Yesus memerintahkan demikian. Dan mari kita taat. Kemudian perintah yang kedua adalah perintah Yesus supaya para murid percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus sendiri. Perhatikan kalimat selanjutnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, kata percayalah di sini juga merupakan sebuah bentuk perintah yang harus ditaati. Ya. Nah, menarik sekali bahwa Yesus meminta para murid untuk percaya kepadanya sama seperti mereka percaya kepada Allah. Nah, ini sangat menarik sekali. Ya. Yesus berkata kepada para murid, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi kepercayaan para murid kepada Allah sama dengan kepercayaan murid juga kepada Yesus Kristus. Nah, mengapa demikian? Ada dua hal yang kita bisa lihat dan perhatikan bersama terkait pernyataan Yesus ini. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada dirinya sendiri. Yang pertama, pernyataan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kita akan melihat bukti-bukti kealahan Yesus Kristus di dalam bagian firman Tuhan ini. Yesus menuntut kepercayaan kepadanya sama dengan kepercayaan kepada Allah. Tentu saja kita tahu bersama bahwa hanya Allah saja satu-satunya yang harus dipercaya. Dan menarik, Yesus Kristus menuntut hal yang sama tersebut terhadap dirinya. Ini berarti Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai Allah. Nah, tentu saja ada bukti-bukti kealahan Yesus Kristus yang dijelaskan di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Yesus menuntut kepercayaan kepada dirinya sama seperti kepercayaan kepada Allah. Ayat 1 yang tadi sudah kita bahas. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Sekali lagi Yesus menegaskan bahwa iman para murid terhadap Allah, ya, itu juga sama terhadap iman mereka kepada Yesus. Ya. Yesus menunjukkan, mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, perkataan akulah di dalam ayat 6. Akulah. Ya. Nah, perkataan akulah, aku adalah, atau aku ada, ini dalam bahasa Ibrani dipakai kata anihu. Sedangkan dalam bahasa Yunani dipakai kata Yunani ego eimi. Nah, kata ego eimi, ya, atau Ibraninya anihu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan perkataan
akulah atau aku adalah, aku ada, ini adalah perkataan yang memiliki pengertian ilahi yang digunakan oleh Allah sendiri ketika Dia menyatakan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku. Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-14. Nah, Tuhan Yesus menyebut dirinya sendiri dengan ungkapan akulah. Kata itu hanya digunakan untuk Allah sendiri. Yesus memakai kata itu sehingga dengan demikian ketika Yesus memakai kata yang seharusnya hanya dipakai untuk Allah sendiri, maka Yesus sedang mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Nah, orang Yahudi sangat memahami, sangat paham betul penggunaan kata akulah ini yang hanya dipakai untuk Allah saja. Sehingga tidak heran ketika Yesus memakai kata ini di bagian yang lain, akulah, ini membuat orang-orang Yahudi marah. Ini membuat orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus. Kenapa? Karena Yesus berani menyamakan dirinya dengan Allah. Ini yang membuat orang Yahudi marah dan berusaha melempar Yesus dengan batu. Karena hukum Yahudi mengajarkan bahwa siapa yang menghujat Allah harus dirajam dengan batu. Jadi perkataan akulah yang seharusnya dipakai untuk Allah sendiri itu juga dipakai oleh Yesus. Sehingga ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kemudian kata akulah ini diikuti dengan kalimat selanjutnya, ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini menarik. Yesus menyebut dirinya sebagai satu-satunya jalan. Aku adalah, bukan aku salah satu, tapi aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus mengklaim menyebut dirinya sebagai satu-satunya jalan yang bisa membawa orang untuk bertemu dengan Allah, untuk mengenal Allah, untuk dipersatukan dengan Allah. Adakah manusia yang bisa membawa seseorang untuk bertemu dengan Allah? Adakah seseorang yang terbesar sekalipun yang bisa membawa manusia mengenal Allah, bahkan dipersatukan dengan Allah? Tidak ada. Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia ada di bawah cengkraman dosa. Bagaimana mungkin manusia yang ada di bawah cengkraman dosa bisa membawa orang lain untuk bisa bertemu dengan Allah, untuk bisa mengenal keselamatan Allah, bahkan hidup di dalam persekutuan dengan Allah? Siapa dia? Nabi pun tidak ada yang mengklaim seperti apa yang Yesus klaim ini. Oleh sebab itu, hanya Allah yang bisa membawa manusia mengenal Dia. Hanya Allah yang bisa membuat manusia dipersatukan dengan Allah. Dan hanya Allah yang bisa membuat manusia bertemu dengan Allah. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan untuk bisa mempertemukan manusia dengan Allah, mengenal Allah, dan hidup bersama dengan Allah. Dialah jalan. Kalau begitu, Yesus adalah Allah. Yang kedua, Yesus juga mengatakan, akulah kebenaran. Kristus adalah kebenaran di mana hanya di dalam dan melalui Dia saja manusia menemukan kebenaran Allah dan hidup di dalam kebenaran Allah. Siapa sih manusia yang bisa menemukan kebenaran Allah? Siapa sih manusia yang bisa hidup sempurna menjalani kebenaran Allah? Tidak ada. Nabi sekalipun, orang hebat sekalipun, tidak ada. Dan Yesus mengklaim dirinya, akulah kebenaran itu. Akulah yang bisa membawa manusia untuk bisa mengenal kebenaran Allah. Akulah yang bisa membuat manusia untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Siapa yang bisa melakukan hal itu selain Allah sendiri? Hanya Allah yang bisa menyatakan kebenarannya kepada manusia. Hanya Allah yang bisa membuat manusia hidup di dalam kebenarannya. Oleh sebab itu, Yesus Kristus adalah Allah. Lalu yang ketiga, Yesus menyebut dirinya sebagai hidup. Akulah jalan,
akulah kebenaran dan akulah hidup. Kristus menyebut dirinya adalah hidup, di mana hanya di dalam dan melalui Dia manusia bisa hidup bagi Allah, manusia bisa hidup di dalam Allah, dan manusia bisa hidup tinggal bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Perhatikan ayat 2 sampai dengan ayat 4. Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, sehingga di mana aku berada, di situ pun aku berada. Bapak Ibu Saudara, siapa manusia yang bisa mengatakan bahwa saya pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi manusia, dan saya akan kembali untuk membawa manusia kembali ke tempat di mana dia berada? Tidak ada seorang pun manusia yang bisa seperti itu. Meskipun ada orang yang mengklaim saya naik turun sorga, saya melihat Tuhan di sorga, dirinya terus menerus dibawa Tuhan ke sorga. Ada orang yang mengaku saya dibawa jalan-jalan ke sorga, naik turun sorga, tapi dia tidak bisa membawa Bapak Ibu Saudara untuk tinggal di sorga. Ya. Itu sebabnya hanya Allah yang bisa melakukan ini. Hanya Allah yang bisa memberi hidup kepada manusia. Hanya Allah yang bisa membawa manusia ke dalam persekutuan yang kekal di rumahnya. Dan Yesus mengklaim bahwa dia bisa untuk melakukan hal itu. Itu sebabnya dia adalah Allah. Ya. Hanya Allah yang bisa membuka jalan sehingga manusia mengenal Allah, mengenal kebenarannya, serta hidup bersama dengan Allah. Dan ini semua dipenuhi, digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tokoh yang hebat sekalipun tidak ada. Itu berarti bahwa Yesus adalah Allah. Yang ketiga, bukti-bukti kealahan Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ini. Ayat 8 sampai 12. Yesus mengatakan bahwa melihat Dia sama dengan melihat Allah sendiri. Nah, di dalam ayat 8 Filipus meminta supaya Yesus menunjukkan Bapa kepada mereka. Filipus meminta Yesus menunjukkan Bapa secara langsung kepada mereka, sehingga mereka bisa puas melihat Bapa itu sendiri. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu sekarang, supaya kami puas, supaya kami tidak penasaran, supaya kami tidak dibingungkan oleh perkataan-perkataanmu itu. Sekarang tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka kami akan puas. Oh, seperti ini rupanya Bapa itu. Ya. Filipus dan para murid meminta sebuah tanda konfirmasi kepada Yesus tentang Bapa. Tapi apa jawab Yesus? Yesus mengatakan, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, namun kamu belum bisa mengenali bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kristus menyayangkan kegagalan Filipus yang tidak bisa mengenali kehadiran Bapa di dalam Yesus Kristus. Padahal sudah sekian lama ia bersama-sama dengan Dia. Kristus menegaskan dalam ayatnya yang ke-9 bahwa siapa yang melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Kenapa? Ayat 10, Kristus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Kristus. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika Yesus mengatakan melihat Dia sama saja dengan melihat Allah sendiri, Yesus menunjukkan dua bukti penting dari klaimnya yang mengatakan bahwa barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Allah. Barang siapa telah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Dua bukti penting disodorkan oleh Yesus kepada para murid. Apa itu? Yang pertama, ucapan atau ajaran Yesus Kristus adalah ucapan atau ajaran Allah sendiri. Ayat 10 perhatikan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Sampai situ dulu. Ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ucapannya atau ajarannya bukanlah berasal dari dirinya sendiri, bukanlah semau-maunya sendiri, tetapi berasal dari Bapa. Yesus berkata
atau mengajar atas nama Bapa. Ya. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, perkataan atau pengajaran Yesus adalah perkataan atau pengajaran Bapa sendiri. Ucapan dan ajaran Yesus merupakan ucapan ya, dan ajaran yang memiliki otoritas ilahi. Ucapan dan ajaran Yesus itu setara dengan ucapan atau ajaran dari Allah sendiri. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan di situ bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu menunjuk kepada Kristus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi ucapan dan ajaran Yesus adalah firman Allah sendiri. Ya. Itu sebabnya melihat pengajaran Yesus, melihat ucapan Yesus itu sama saja melihat ucapan, ajaran atau firman dari Bapa sendiri. Dan ini bukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Melihat Yesus adalah sama dengan melihat Allah. Buktinya adalah ucapan atau pengajaran Yesus sama dengan ucapan dan pengajaran Allah sendiri. Ini yang pertama. Bukti yang kedua apa? Bukti yang kedua adalah pekerjaan Kristus. Pekerjaan Kristus adalah pekerjaan Allah sendiri. Perhatikan ayat 10. Apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Ayatnya yang ke-11. Ya. Tuhan Yesus menegaskan ya, bahwa siapa yang melihat aku, dia telah melihat Allah. Apa buktinya? Silakan lihat dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa sendiri. Pekerjaan-pekerjaan Allah sendiri. Apa pekerjaan Yesus? Injil mencatat ya. Dia melakukan tanda dan mujizat, dia memberitakan Injil kerajaan Allah, dia menggenapi nubuatan perjanjian perjanjian lama. Ya. Ini bukti bahwa pekerjaan-pekerjaan itu bukan berdasarkan kemauan sendiri, tapi itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah sendiri. Jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa, tengoklah buktinya. Apa buktinya? Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus bukanlah pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari manusia, tapi pekerjaan-pekerjaan Bapa sendiri. Bahkan Yesus menjanjikan di dalam ayatnya yang ke-12, mereka yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Nah, ayat ini seringkali disalah tafsirkan oleh banyak pendeta, oleh banyak orang Kristen, seolah-olah pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu hanya tanda-tanda dan mujizat saja. Tidak. Ya. Orang berkata, ayo kita sembuhkan orang sakit. Ini pekerjaan yang Yesus berikan kepada kita lebih besar dari yang Yesus pernah lakukan. Yesus juga sembuhkan orang sakit. Ya. Lalu apa yang dimaksud pekerjaan besar yang dicatat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 12 ini? Pekerjaan-pekerjaan yang dimaksudkan adalah yang lebih besar daripada yang Yesus pernah kerjakan. Maksudnya para murid dan semua orang percaya akan dilibatkan dalam pemberitaan Injil ini. Ini pekerjaan Allah. Pemberitaan Injil seperti yang Yesus kerjakan. Ya, hanya Yesus dulu hanya lingkupnya di Palestina. Ya, hanya seputar Palestina saja. Ketika Yesus mengatakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan lebih besar daripada itu, maksudnya para murid akan mendapatkan anugerah Tuhan, diutus untuk memberitakan Injil ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi, di luar Palestina, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ya. Itu maksudnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus menegaskan bahwa pekerjaannya selama ini bukanlah berasal dari dirinya,
melainkan dari Bapa sendiri. Ini berulang-ulang kali Tuhan Yesus menegaskan bahwa perkataan dan pekerjaannya merupakan perkataan dan pekerjaan Bapa sendiri. Misalnya dalam Yohanes 5 ayat 19, pasal 30, pasal 5 ayat 19 dan 30, Yohanes 7 ayat 16 sampai 18, kemudian pasal 8 ayat 28, pasal 10 ayat 37 sampai dengan 38, pasal 12 ayat 49, dan pasal 14 ayatnya yang ke-24. Ya. Jadi dengan melihat fakta-fakta tersebut, ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita melihat pekerjaan Yesus, maka kita sama saja dengan melihat pekerjaan Allah itu sendiri. Itu sebabnya ketika Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah datang. Ini maksudnya Allah datang mengunjungi kita. Allah datang mengunjungi manusia. Jadi melihat Yesus adalah sama dengan melihat Allah sendiri. Dan itu berarti Yesus Kristus adalah Allah. Ini dua bukti yang membuktikan bahwa melihat Yesus adalah melihat Allah. Ini dua bukti yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Lalu apa bukti yang keempat? Bukti yang keempat dari kealahan Yesus adalah Yesus menjawab doa, ayat 13 dan ayat 14. Yesus mengatakan kepada para murid untuk meminta di dalam namanya. Di dalam namanya, ini menarik. Dan ada jaminan dia akan mengabulkan permintaan mereka. Ya. Yesus berkata, kalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Loh, bukankah hanya Allah saja yang bisa mengabulkan doa? Bukankah hanya Allah saja yang bisa menerima doa-doa manusia? Bukankah manusia itu harus berdoa kepada Allah? Lalu mengapa Yesus mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku dalam namaku, aku akan mengabulkannya? Bukankah itu hak Allah? Nah, sekali lagi ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa, dan Yesus adalah Allah. Dia bisa mengabulkan doa dalam namanya. Apa maksudnya, saudara? Dalam namanya bukan berarti sekehendak kita. Ya, dalam namanya berarti harus sesuai dengan prinsip-prinsip Kristus. Dalam namanya berarti harus sesuai dengan kehendak Kristus. Bukan keinginan kita, bukan semau-mau kita. Dalam namanya berarti doa itu harus selaras dengan kehendak Kristus. Tapi dalam namanya ada jaminan di sana. Jaminan bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan pasti dikabulkan oleh Tuhan. Nah, inilah bukti-bukti kealahan Yesus Kristus, ya, yang dijelaskan di dalam bagian firman Tuhan ini. Karena Yesus Kristus adalah Allah, itu sebabnya dia berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dia harus dipercayai sama seperti Allah harus dipercayai. Ini bukan berarti orang Kristen menyembah banyak Allah. Ada banyak orang yang salah memahami, keliru, tersesat memahami bahwa orang Kristen itu menyembah banyak Allah. Tidak, orang Kristen menyembah satu Allah. Tapi dalam iman Kristen, orang Kristen itu menyembah Allah yang esa dengan 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh sebab itu, setiap kita menyebut percaya kepada Allah, maka hal itu juga berarti percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, solusi dari kegelisahan yang kita alami adalah percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus adalah sama dengan percaya kepada Allah. Menyebut nama Yesus adalah sama dengan menyebut nama Allah, karena Yesus Kristus adalah Allah. Jadi solusi untuk kekhawatiran Bapak Ibu Saudara saat ini adalah percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan kegelisahanmu kepada Tuhan. Utarakan kegelisahanmu kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa mengerti apa yang menjadi kegelisahan Bapak Ibu Saudara. Dia yang memahami
apa yang menjadi kegelisahan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu percayalah kepada Dia. Lalu yang kedua, alasan percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Tadi kita sudah melihat bukti-bukti kealahan Yesus, sekarang kita melihat alasan percaya kepada Yesus. Mengapa kita harus percaya kepada Kristus ketika mengalami kegelisahan hidup? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena hanya Kristus yang dapat membebaskan kita dari kegelisahan. Tadi kita sudah melihat kealahan Yesus. Sekarang kita melihat alasan mengapa kita harus percaya kepada Kristus ketika mengalami kegelisahan. Karena hanya Kristus yang bisa membebaskan kita dari kegelisahan. Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan kita dari berbagai macam kegelisahan hidup secara tuntas selain hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Yesus adalah Allah. Dan itu berarti Dia sanggup melepaskan kita dari berbagai macam kegelisahan itu. Oleh sebab itu, apa kegelisahan kita saat ini? Apapun kegelisahan kita bentuknya, entah itu karena keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak mengetahui misteri kehidupan ini, yang tidak mengetahui seperti apa ujung dari pergumulan hidup yang kita alami, tetaplah percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang bisa membebaskan kita dari kegelisahan itu. Karena hanya Dia yang mengatur, mengontrol jalannya kehidupan. Bagi Dia tidak ada satupun yang tersembunyi. Dia bahkan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, apapun kegelisahan yang kita alami, kegelisahan oleh karena pergumulan rumah tangga, pergumulan dengan anak-anak, pergumulan oleh karena COVID-19 dengan semua dampaknya yang kita rasakan saat ini. Kiranya kita berhenti gelisah. Kiranya kita percaya kepada Allah. Karena hanya Dia yang bisa membebaskan kita dari kegelisahan. Atau mungkin kegelisahan yang disebabkan oleh karena kita terus hidup dalam dosa. Kita menyimpan dosa. Kita menyembunyikan dosa. Kita berpikir bahwa kita akan baik-baik saja ketika kita terus menerus hidup dalam dosa, terus menyimpan dosa, terus menyembunyikan dosa. Kita berpikir rasa aman yang palsu, oleh karena tidak ada seorang pun yang tahu dengan dosa-dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak-anak tidak tahu, orang tua tidak tahu, pendeta tidak tahu, majelis tidak tahu, jemaat tidak tahu. Kita berpura-pura suci, tapi kita simpan dosa. Kita menyembunyikan dosa dan itu membuat kita gelisah. Kita berusaha untuk memadamkan suara hati nurani kita yang menuduh kita, kamu berdosa, kamu tidak bisa simpan dosa. Kita tidak bisa sembunyikan perbuatan dosa dari hati nurani kita, sehingga terus menerus hati nurani kita itu menuduh kita, kamu berdosa, kamu munafik, kamu simpan dosa, dan kita menjadi gelisah. Kita gelisah karena kita tahu Tuhan tahu dosa kita. Kita tahu bahwa Tuhan pasti tidak dengar kita. Tuhan tahu bahwa Tuhan pasti tidak akan menerima pelayanan kita. Kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menolak setiap ibadah kita, persembahan kita. Karena Tuhan tahu, kita tahu bahwa kita sedang simpan dosa, kita sembunyikan dosa. Kita gelisah oleh karena kita simpan dosa. Kita gelisah oleh karena kita sembunyikan dosa. Oleh sebab itu, datanglah kepadanya. Jangan simpan dosa, tapi bereskanlah dosamu dengan Tuhan. Akuilah dosa-dosamu kepada Tuhan. Mohonlah pengampunan, dan darahnya yang kudus itu akan menyucikan Bapak Ibu Saudara dari dosa-dosa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, percayalah kepada Yesus Kristus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Atau kita juga bisa gelisah karena terlibat dengan praktek okultisme. Ya. Hanya Yesus yang bisa membebaskan saudara dari keterikatan atau keterlibatan dengan kuasa-kuasa okultisme. Ya. Kuasa setan itu hanya bisa dihancurkan oleh Yesus Kristus, bukan oleh dukun, bukan oleh orang pintar, bukan oleh paranormal, tapi Yesus Kristus yang bisa menghancurkan kuasa setan. Kebangkitannya menghancurkan
kuasa setan. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu Saudara ingin terlepas dari kuasa kegelapan, dari kuasa okultisme, percayalah kepada Yesus Kristus. Apapun bentuknya. Entah itu juga okultisme berjubah rohani. Jangan jadikan Alkitabmu sebagai jimat. Jangan jadikan minyak urapan, anggur perjamuan, ya, atau benda-benda yang lainnya, dan meyakini bahwa itu bisa mendatangkan sesuatu berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Hentikan itu. Itu praktek okultisme. Percaya kepada Yesus. Percaya hanya kepada Dia. Dan Bapak Ibu Saudara akan dilepaskan dari keterikatan dengan kuasa okultisme. Jadi apapun yang menjadi kegelisahan Bapak Ibu Saudara saat ini, datanglah kepada Yesus Kristus. Percayalah kepadanya. Maka ia akan membebaskan Bapak Ibu Saudara dari kegelisahan Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristuslah jalan yang dapat membawa Bapak Ibu Saudara kepada Allah dan menerima anugerah pengampunan Allah. Hanya Yesus Kristuslah jalan yang bisa membawa Bapak Ibu Saudara kepada kebenaran Allah, sehingga Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kebenaran Allah. Hanya Yesus Kristuslah jalan yang bisa membawa Bapak Ibu Saudara kepada kehidupan bersama dengan Allah, menikmati semua berkat anugerah Allah di dalam dunia ini, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Bahkan bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di kekekalan, di rumahnya di sorga. Oleh sebab itu, percayalah kepada Yesus Kristus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Jangan tunggu hari esok. Yang berikut Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Mengapa kita perlu percaya kepada Yesus Kristus? Tadi karena hanya Kristus yang bisa membebaskan kita dari kegelisahan. Lalu yang kedua, yang terakhir, karena kita mengenal Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ayat 2 sampai 4. Ayat 13 sampai dengan ayat 14 dari pasal 14 ini. Mengapa kita harus percaya kepada Allah di tengah-tengah kegelisahan kita? Karena kita mengenal Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya karena kita memiliki persekutuan dengan Allah. Kita menikmati anugerah Allah setiap hari. Kita menikmati pemeliharaannya sepanjang hidup kita. Kita dikuatkan, kita dihibur. Salah satunya melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kita ditolong, kita diberi kekuatan, kita diberi hikmat, kita diberi pengertian, bahkan kita diberi kuasa. Dia menjamin kehidupan kita. Bukan hanya selama hidup di dunia ini, tetapi juga di kekekalan. Kita hidup bersama dengan Allah dalam berbagai macam situasi dan kondisi kehidupan di dunia ini. Ya. Bahkan ketika dalam kekekalan di rumahnya di surga. Kita mengenal Allah karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, suka, duka, senang, susah kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya, bagi kita yang sudah ditebus oleh darahnya, bagi kita yang sudah dipilihnya untuk menjadi umat kepunyaannya. Ya. Kita mengenal Dia, kita menikmati anugerahnya. Oleh sebab itu, untuk apa lagi kita hidup dalam kegelisahan kalau kita telah mengenal Allah yang semuanya itu dikerjakan oleh satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Berhentilah gelisah. Gelisah hanya membuat Bapak Ibu Saudara mungkin bisa kehilangan pengharapan, kehilangan iman. Berhentilah gelisah, percayalah kepada Kristus yang telah bangkit dan hidup itu. Berhentilah gelisah karena kita tinggal di dalam Tuhan, kita menikmati anugerah pemeliharaan Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu berdoalah, mintalah dalam namanya, maka tentu saja Dia akan memberikan kita kekuatan, bahkan melepaskan kita dari berbagai macam kegelisahan kita. Nah, inilah dua solusi supaya kita bebas dari kegelisahan hidup, di mana kita diperintahkan untuk berhenti gelisah, dan yang kedua kita diperintahkan untuk percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ambil, yakini firman Tuhan ini, praktekkan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini
adalah solusi bagi kegelisahan Bapak Ibu Saudara saat ini. Percayalah kepada Allah, mintalah hikmat kepadanya, mintalah kekuatan, mintalah penghiburan. Saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara, bersama dengan kita di dalam menghadapi pergumulan demi pergumulan ini. Dan percayalah, pergumulan ini akan segera berlalu. Percayalah, kalau kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, maka pergumulan yang kita alami akan membawa berkat-berkat Tuhan. Tuhan kerjakan itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kami. Seringkali kami Tuhan terjebak dalam kegelisahan dan berusaha untuk menyelesaikan kegelisahan itu dengan cara kami sendiri yang justru berakhir kepada kegelisahan demi kegelisahan. Tapi hari ini kami diajar untuk mendengarkan perintah Tuhan, menghentikan kegelisahan kami dan membawa kegelisahan kami kepada Tuhan. Percaya kepada Kristus yang adalah Allah, berotoritas atas segala situasi dan kondisi. Allah yang berkuasa, yang tentu saja akan melindungi kami, menjaga kami, karena tidak ada satu apapun yang bisa merebut kami dari tangan kekuasaan Allah. Itu sebabnya seharusnya kami menghentikan kegelisahan kami, karena kami hidup di dalam anugerah Allah. Oleh sebab itu doa hamba-Mu bagi semua umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menguatkan mereka percaya, menguatkan iman percaya mereka, sehingga mereka terus hidup di dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.